Kalau kita nak jujur, ketenteraan Malaysia ni memang dah lama tertinggal. Indonesia, diorang dah pecut jauh kapal baru, jet. Jujur saya cakap, kalau kita tengok perkembangan Indonesia sekarang, ketenteraan diorang memang jauh ke hadapan. Jet, kapal, drone, semua makin canggih. Di balik batas negara dan garis diplomasi, ada satu hal yang selalu membuat media Malaysia gelisah, penasaran, bahkan kepo luar biasa, update kekuatan pertahanan Indonesia. Setiap ada gerakan kecil dari TNI, setiap rencana pembelian alutsista, dan setiap kebijakan baru pertahanan, pasti muncul satu pola yang sama. Media Malaysia langsung membahasnya. Ada yang memuji, ada yang mengkritisi, ada yang cemas, dan tidak sedikit yang panik. Kenapa media Malaysia selalu ingin tahu perkembangan kekuatan militer Indonesia? Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Dan bagaimana posisi Indonesia di mata mereka pada tahun 2025? Pertama-tama, kita harus mengerti satu hal, Indonesia bukan negara kecil. Dengan 280 juta penduduk, ribuan pulau, dan angkatan bersenjata yang masuk top 15 dunia, otomatis setiap negara tetangga wajib memperhatikan perkembangan militernya. Di Malaysia, hal ini lebih terasa. Kenapa? Letak geografis terlalu dekat. Apapun yang Indonesia lakukan, entah penguatan pulau terluar, penambahan kapal perang, penguatan radar, otomatis mempengaruhi pergerakan Malaysia. Sejarah hubungan yang pernah panas. Dari era konfrontasi hingga perselisihan perbatasan, Malaysia punya memori sejarah yang membuat mereka ekstra waspada. Indonesia tumbuh terlalu cepat, Malaysia tertinggal terlalu jauh. Dari jumlah personel aktif hingga jumlah kapal perang, gap kedua negara menjadi terlalu besar. Di media Malaysia, ini disebut sebagai ketidakseimbangan strategis. Publik Malaysia memang suka isu militer Indonesia. Mari kita lihat pola liputan media Malaysia. The Star membahas peran militer Indonesia yang makin besar. The Star sering merilis berita tentang perluasan peran militer Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya kekuatan tempur, tapi juga pengaruh politik. Headline-nya biasanya bernuansa, Indonesia memperluas kekuatan militernya. Kekhawatiran baru terhadap peran TNI dalam pemerintahan ini bukan sekadar informasi. Ini sinyal bahwa Malaysia merasa kaget melihat TNI makin kuat, bukan hanya di medan perang, tetapi juga di dalam pemerintahan. Media Malaysia memantau rencana pembelian jet tempur Indonesia. Setiap kali Indonesia dikabarkan ingin membeli Rafale, atau bahkan J-10C, media Malaysia langsung heboh. Judul-judulnya penuh rasa was-was, apakah Indonesia akan jadi kekuatan udara terbesar di ASEAN? Jika Indonesia beli jet ini, Malaysia ketinggalan jauh. Faktanya, TNI AU sedang membangun armada yang jauh lebih modern daripada yang dimiliki Malaysia sekarang. Liputan tentang TNI AU, yang paling bikin cemas media Malaysia tahu satu hal, kekuatan laut Indonesia jauh lebih besar dan terus berkembang. Setiap penambahan KRI baru, radar pantai, kapal selam, hingga modernisasi armada cepat, mereka liput dengan detail. Karena apapun perubahan di Laut Natuna, Selat Malaka, atau Laut Sulawesi, langsung memengaruhi Malaysia. Dari analisis puluhan berita Malaysia, ada 5 hal yang membuat mereka paling gelisah. Modernisasi jet tempur Indonesia jika semua rencana berjalan, Rafale, KF-21 proyek Korea Selatan Indonesia, Jetkan, plus radar dan sistem pertahanan udara. Armada Laut Indonesia yang berkembang cepat. TNI AL memiliki kapal perang lebih banyak, armada yang lebih besar, wilayah operasi yang super luas, kemampuan maritim yang terus diperkuat. Media Malaysia sering mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa menyaingi kuantitas dan jangkauan TNI AL, radar dan pertahanan udara Indonesia. Setiap penambahan radar jarak jauh di pulau terluar langsung menjadi berita di Malaysia. Kenapa? Karena ruang udara mereka berbatasan langsung. Radar Indonesia bisa memantau aktivitas di kawasan bersama. Populasi militer Indonesia terlalu besar. Media Malaysia sering menyoroti, TNI memiliki lebih dari 400.000 personel aktif. Malaysia hanya sekitar 110.000. Artinya, Indonesia memiliki daya mobilisasi yang jauh lebih besar. Kebijakan Indonesia memperkuat pulau terluar ini topik yang paling sering muncul. Setiap ada berita tentang Pulau Natuna diperkuat, markas baru TNI dibuka, radar diperbarui, pasukan tambahan dikirim, media Malaysia langsung bereaksi. Karena mereka tahu daerah itu sensitif, ada banyak hal yang tidak akan pernah mereka katakan terang-terangan.
tapi tersirat dalam artikelnya, Indonesia adalah kekuatan dominan di kawasan. Militer Indonesia, baik dari sisi jumlah maupun modernisasi, sudah jauh lebih besar. Malaysia sebenarnya ingin mengejar, tapi anggaran terbatas. Setiap tahun, analisis Malaysia menyebut bahwa modernisasi mereka sulit karena keterbatasan budget. Rasio alutsista Malaysia vs Indonesia tidak seimbang. Di beberapa artikel, analis mereka mengakui, Indonesia akan selalu unggul secara angka. Ini memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Malaysia menyadari bahwa Indonesia kini menjadi salah satu pemain pertahanan paling diperhatikan di Asia. Kenapa Malaysia harus kepo? Jawabannya sederhana, karena apa yang Indonesia lakukan mempengaruhi mereka secara langsung. Jika Indonesia memperkuat perbatasan laut, Malaysia terpengaruh. Jika Indonesia menambah pesawat tempur, ruang udara Malaysia ikut berubah. Jika Indonesia modernisasi kapal selam laut, China Selatan ikut tegang. Jika Indonesia memperluas peran TNI, stabilitas kawasan ikut terpengaruh. Ditambah lagi, publik Malaysia memang sangat suka membandingkan diri dengan Indonesia, baik dari sisi ekonomi, populasi, maupun militer. Setiap perkembangan TNI otomatis menjadi bahan perhatian. Jangan lupa like, subscribe untuk update perkembangan militer Indonesia terbaru. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,